Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa pengertian dari GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pengertian dari GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang bergerak menempati lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan setiap saat. Artinya, besar dan arah kecepatannya tidak berubah sehingga benda bergerak sama cepatnya dari awal sampai akhir. Sedangkan pengertian dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang bergerak menempati lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur setiap saat. Perubahan kecepatan ini disebabkan adanya percepatan yang nilainya tetap. Contoh nyata GLB dan GLBB di kehidupan sehari-hari. Contoh gerak GLB yaitu mobil bergerak di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan 80 km per jam, gerak benda di atas lantai licin tanpa gaya gesek. Itu merupakan contoh dari gerak GLB. Sedangkan untuk contoh dari gerak GLBB yaitu mobil yang baru berjalan dari keadaan diam atau makin cepat. Lalu, bola yang menggelinding menurun bukit dan mobil yang mengerem hingga berhenti. Itu merupakan contoh dari gerak GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Pratiwi dengan NIM 857620267. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum pada modul keempat dengan judul gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ada katrol tunggal, yang kedua ada beban tunggal, yang ketiga ada penggaris atau mistar, yang keempat ada stopwatch. Oke, statif dan klem, benang kasur, dan juga ada beban tambahan. Ini merupakan percobaan pada GLB atau gerak lurus beraturan dengan jarak 30, 28, 26, 24, 22. Untuk startnya di A. Lalu kita lepaskan beban 200 gram dan terlihat bahwa di jarak 30 untuk waktunya menempuh 1,85 second. Lalu untuk jarak 28 waktu tempuhnya yaitu 1,69 second. Lalu yang ketiga untuk jarak 26. Waktu yang ditempuh yaitu 1,54 second. Dan yang keempat untuk jarak 24 untuk waktu tempuh 1,48 second. Dan yang terakhir untuk jarak 22, ini kita satuannya cm ya. Untuk jarak 22 untuk waktu yang ditempuh yaitu 1,35 second.
Lalu pada percobaan yang kedua yaitu pengamatan pada gerak lurus berubah beraturan. Terlihat untuk jaraknya ada 0,43, 0,30, 0,21, 0,17 dan 0,15. Terlihat bahwa 0,43 dengan waktu tempuh 0,28,44 second. Lalu pada jarak 0,30 membutuhkan waktu tempuh 24 second. Lalu pada jarak 0,21 membutuhkan waktu tempuh 0,13 second. Dan pada jarak 0,17 membutuhkan waktu tempuh 0,11 second. Dan yang terakhir untuk jarak 0,15 membutuhkan waktu tempuh sebesar 0,07 second.